Apakah gaji UMR bisa berinvestasi atau enggak? Sebenarnya terdapat beberapa kesalahan ya. Tujuan keuangan kita itu untuk jangka pendek, menengah, atau jangka panjang. Itu yang pertama. Berbicara soal keuangan, tentu nggak akan ada habisnya. Karena antara keinginan dan kebutuhan pasti akan ada aja ya. Masalahnya, kadang antara keinginan dan kebutuhan dan juga pemasukan kita tuh kadang nggak seimbang nih. Kadang pemasukannya lebih kecil, tapi keinginannya lebih besar. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang soal keuangan termasuk ya, apakah gaji UMR bisa berinvestasi atau enggak. Hari ini kita sudah kedatangan Mas Sigit yang akan berbicara lebih detail terkait hal ini. Halo Mas Sigit. Halo Mbak Farah. Baik, hari ini Farah dan Mas Sigit akan mengulik lebih dalam terkait topik gaji UMR masih bisa investasi atau enggak. Mas Sigit, apa aja sih kesalahan-kesalahan dari pemula ya terkait untuk memulai investasi yang mana sebenarnya harus sudah diantisipasi dari awal? Oke, sebenarnya terdapat beberapa kesalahan ya dalam mengatur keuangan. Seperti yang pertama, tidak ada perencanaan keuangan yang jelas nih dari kita nih. Bahwa kunci dalam mengatur keuangan itu adalah kita merencanakan keuangan sesuai dengan tujuan kita. Nah, masing-masing dari kita punya tujuan masing-masing nih untuk keuangan ya. Misal seperti yang single saat ini paling tujuan keuangannya untuk menikah nanti. Atau yang sudah berumah tangga, tujuan keuangannya akan mengarah ke lebih ke beli rumah ya gitu ya. Nah, itu yang pertama, tidak ada perencanaan keuangan yang jelas. Yang kedua, terlalu banyak hutang yang konsumtif. Loh, berarti nggak boleh berhutang dong. Nah, bukan begitu. Konsepnya seperti ini. Boleh berhutang namun untuk yang sifatnya hutang produktif. Sebaiknya yang sifatnya hutang konsumtif diminimalisir serendah-rendahnya. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, tidak adanya dana investasi ataupun menyisihkan dana darurat. Ini penting banget nih, bahwa semakin dini kita memulai investasi dan menyiapkan dana darurat, maka imbal hasil atau perolehan uang yang akan kita peroleh di masa depan itu cenderung akan lebih banyak. Nah, itu. Oke, berarti teman-teman harus tahu dulu nih goals-nya seperti apa ya Mas ya. Benar. Dan tentunya untuk konsumtif dan produktif ini harus dipisahkan terlebih dahulu ya. Benar. Karena kalau misalkan untuk yang produktif nih, boleh banget sebenarnya untuk berutang. Benar. Tapi asal bisa digunakan untuk setiap harinya. Benar, itu. Dan yang terakhir, lebih baik dari sekarang memulai untuk berinvestasi. Karena return atau imbal hasil yang akan didapat Lebih akan tinggi. semakin banyak Benar. nantinya. Seperti itu. Nah, Mas Sigit, ada pepatah mengatakan bahwa lebih baik menyisihkan terlebih dahulu daripada harus menyisakan nih, Mas. Benar. Nah, dari konsep ini nih, bagaimana sih, Mas, cara menyisihkan gaji untuk bisa berinvestasi ke depannya? Oke, bagaimana cara menyisihkan gaji ya untuk berinvestasi ke depannya? Nah, ini kita perlu alokasi dana nih. Misal contoh metode sederhananya pembagian antara 10%, 20%, 30%, dan 40% nih Mbak Farah. Nah, untuk 10% ini bisa kita alokasikan untuk dana kemanusiaan ya, seperti zakat ataupun infak. Kemudian 20% kita alokasikan untuk investasi atau dana darurat, atau juga untuk proteksi diri nih di asuransi. 30% kita alokasikan untuk cicilan utang kita. Kemudian yang 40% ini benar-benar untuk kebutuhan kita. Nah, dari alokasi ini kita bisa menentukan nih bahwa 20% sudah kita alokasikan nih ke instrumen investasi ataupun di dana darurat. Nah, semakin besar alokasi untuk dana investasi dan dana darurat itu lebih baik. Namun yang perlu diperhatikan adalah setiap kita masing-masing punya alokasi yang berbeda-beda nih sesuai dengan tujuan keuangannya masing-masing. Betul. Saya juga setuju nih Mas, karena nggak semua orang sama ya Mas untuk porsi investasinya masing-masing, harus dikembalikan lagi kepada background dari kepribadian masing-masing. Nah Mas, kembali ke topik kita saat ini, apakah teman-teman yang bergaji UMR lebih baik menjadi pilihan investasi ini atau menjadi keharusan? Jadi antara pilihan atau keharusan nih Mas investasi untuk teman-teman bergaji UMR? Oke, untuk statement ini saya sedikit terbalik dengan Mbak Farah bahwa untuk saat ini investasi kita jadikan kebutuhan. Ini kita mulai membangun habit baru lagi nih, habit bahwa investasi adalah kebutuhan.
Nah, ini dengan investasi saat ini ya, masa ini yang udah mudah banget. Kita bisa dengan gadget kita bisa membeli reksadana, kita bisa membeli reksadana di agen penjual ya, seperti di Philips Sekuritas itu aplikasinya Profan, kita bisa membeli reksadana ya. Dalam hal ini misal contoh reksadana Philips Money Market Fund yang kita kelola dengan nominal Rp50.000 saja sudah bisa punya reksadana loh Mbak Farah. Wah. Nah, ini sudah dimanjakan banget dengan nominal yang rendah. Kemudian dimanjakan lagi dengan kemudahan kita membeli reksadana dimanapun dan dengan platform apapun. Nah, tentunya teman-teman sudah bisa beli reksadana Philips Money Market Fund dimulai dari Rp50.000 saja nih. Langsung aja kepoin di menu Profan ya Mas ya. Oke. Nah, selanjutnya nih Mas, terkait dengan strategi investasi ya. Benar. Apakah Mas Sigit punya konsep khusus atau strategi khusus yang mendalam terkait dengan meningkatkan penghasilan dan mengurangi pengeluaran agar investasinya ini lebih maksimal? Benar. Oke, untuk strateginya sebenarnya nggak ada strategi yang terlalu khusus ya. Cuma kita perlu konsisten nih. Konsisten dalam artian apa Mas Sigit? Dalam artian kita sudah membuat rencana keuangan, alokasi anggaran sesuai dengan tujuan yang kita akan tuju. Itu harus kita konsisten, perencanaan keuangan, alokasinya, arus kas masuk dan keluar itu tujuannya untuk apa, itu yang pertama, harus konsisten. Yang kedua, kita harus meminimalkan hutang yang bersifat konsumtif tadi, supaya pendapatan yang kita peroleh tidak banyak keluar untuk hutang tersebut. Dan yang ketiga yang tadi sudah saya sebutkan, bahwa kita mulai membangun habit menyisihkan dana untuk investasi dan dana darurat, itu paling penting. Nah, intinya harus punya habit ya Mas ya. Benar. Konsisten dari awal, yang mana bisa dimulai dari Rp50.000. Ini seharga kopi ya teman-teman Benar. semuanya. Kalau kalian bisa beli 1 gelas kopi, kalian juga bisa berinvestasi. Nah, lebih baik menyisihkan setiap bulannya daripada nanti ke depannya kalian bingung nih, nggak punya investasi, nggak punya aset apapun. Benar. Seperti itu. Nah, Mas Sigit nih, bagaimana sih tips dan trik untuk memilih instrumen yang cocok dan tentunya minim risiko untuk tujuan investasi ke depannya? Oke, ini tips dan trik ya. Kita pertama harus menyesuaikan dulu tujuan keuangan kita itu untuk jangka pendek, menengah, atau jangka panjang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita harus tahu profil resiko kita, seberapa toleransi kita terhadap resiko dari instrumen investasi. Nah, dalam hal reksadana ya, kita ada 3 tipe risk profile ya. Yang pertama konservatif, moderat, dan agresif. Masing-masing tipe risk profile ini menentukan juga produk reksadana yang bisa dipilih. Nih, misal contoh yang konservatif. Konservatif ini adalah tipe investor yang jangka pendek, kurang dari 1 tahun lah ya. Nah, jangka pendek ini yang cocok adalah reksadana pasar uang, Mbak Farah. Kemudian yang kedua, tipe yang moderat. Moderat ini sudah di atas yang konservatif, dia sudah berani mengambil resiko dengan jangka waktu investasinya 3-5 tahun, jadi jangka menengah. Reksadana yang cocok adalah reksadana pendapatan tetap dan reksadana campuran. Yang terakhir adalah tipe risk profile yang agresif. Risk profile ini berani mengambil resiko, jadi jangka waktu investasinya juga jangka panjang. Reksadana yang cocok untuk tipe ini adalah reksadana saham. Nah, jadi kita perlu tahu dua nih, tujuan keuangan kita dan risk profile kita. Nah, itu Mbak Farah. Asik banget nih. Jadi buat teman-teman pemula yang baru mau masuk ke dunia investasi, pengen beli reksadana, baiknya pilih reksadana pasar uang ya Mas ya, karena lebih konservatif, minim risiko, jadi kalian tetap untung nih, tetap mendapatkan keuntungan dengan resiko yang lebih minim ya Mas ya. Untuk belajar investasi bagus banget seperti itu. Oke Mas Sigit, pesan terakhir ya untuk teman-teman terutama yang bergaji UMR supaya lebih semangat untuk berinvestasi. Silakan Mas. Oke, pesannya, ayo kita mulai bangun habit menyisihkan dana untuk investasi dan dana darurat. Sedari dini mungkin menyisihkan dana untuk investasi dan dana darurat, maka semakin besar juga perolehan keuntungan yang akan diperoleh di kemudian hari. Nah, itu Mbak. Super sekali. Jadi ingat ya pesan dari Mas Sigit, sedari dini kalian boleh langsung berinvestasi karena lebih baik dimulai dari sekarang daripada tidak sama sekali. Oke teman-teman semuanya, terima kasih sudah menyaksikan podcast kali ini dan tentunya jangan lupa untuk terus mengikuti sosial media kita di
Talk to Philip. Dan jangan lupa saksikan podcast ini di channel YouTube dan Spotify Philip Sekuritas Indonesia. See you on the next episode. Talk to us, talk to Philip. Nah, gimana nih videonya? Menarik kan? Jangan lupa like, comment, dan share ke teman-teman kamu. Dan yang paling penting, subscribe channel YouTube Philip Sekuritas Indonesia. Kamu juga bisa menonton video-video lainnya loh. See you di video selanjutnya.